Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar bertausiah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membawakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni iman nafi'ah wa wafirli amalan makbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakri Siddiq wa Umar Usman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ila ruhi Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Satari, wasawabin ila ruhi al-mukarram kutubi Sayyidina wali Allah kakek saya Muhammad Zainal Arifin al-Malik as-Satari as-Sahid, wasawabin ila ruhi Syekh Abdul Jalal Mukhlisin rahimakumullah, wasawabin ila ruhaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suwari waliullah kudusullah. Pertama-tama yang kami muliakan Tuan Guru Muhammad Sukiman Al-Malik. Tak lupa pula bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Di sini kakek Malik memberikan amanah kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik setelah ba'da maghrib disuruh belajar bertausiah. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibarakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawabi ila ruhaniyah waliyullah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari Syahid, wa sawabi ila ruhi Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jamak Suwari waliullah kudusullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan,
sehat iman kita, sehat Islam kita, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan kepada Tuan Guru kita Muhammad Sugiman Al-Malik, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan kepada beliau, agar supaya bisa selalu menasihati kita semua. Amin amin Allahumma. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada bapak guru yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan amanah oleh kakek Malik, yaitu untuk belajar bertausiah. Dan apabila nantinya terdapat salah dalam suatu penyampaian, mohon kiranya untuk dibenarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menghadapi yaitu kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Di dalam Islam sudah diterangkan, yaitu terdapat suatu rukun, yaitu rukun Islam. Di situ diterangkan bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, salat, puasa, zakat, serta haji apabila mampu, kan begitu. Maka di Indonesia ini 99% itu sudah mengetahui bahwasannya rukun Islam itu memang ada 5, kan begitu. Tetapi ada beberapa orang itu tidak memahami, yaitu tentang syahadat itu tadi, kan begitu. Ada yang bilang orang itu syahadat dari lahir, kan begitu. Bahwa sudah diterangkan bahwasannya yang masuk Islam itu, yang bersyahadat itu ketika balik dan berakal. Maka di situ disuruh syahadat ketika mau masuk Islam. Maka ketika kita meninggalkan yang namanya syahadat, maka rukunnya itu tinggal 4, yaitu salat, puasa, zakat, dan haji. Maka di situ bagaimana amal kita, kan begitu, ketika tidak menjalankan yang namanya syahadat. Maka diterangkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah surat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Maka di situ diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi bagaimana yang dinamakan dengan Islam keseluruhan itu tadi, kan? Maka Islam keseluruhan itu yang menjalankan yaitu perintah-perintah Allah, kan begitu. Maka sesuai daripada Quran dan hadisnya. Maka di situ kita memang harus bersyahadat, kan begitu. Dan ketika zaman Rasulullah itu sudah dikatakan bahwasannya orang-orang ketika zaman Rasulullah itu, dia ketika ingin selamat maka yaitu mengikut daripada Rasulullah. Dan ketika itu pula Rasulullah bersabda, yaitu menyeru bahwasannya nanti ikutilah yaitu para pewarisku, yaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Nah di situ dikatakan bahwasanya ulama yang seperti apa yang diikuti, kan begitu.
Maka di situ Nabi pun berkata, ikutilah yaitu yang seperti aku, kan begitu. Maka makrifat Nabi itu atau ilmu kenabian itu yaitu syahadat. Maka di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya barang siapa yang mengurangi dan melebihi maka akan celaka, kan begitu. Maka apa-apa yang diajarkan oleh kakek guru kita yaitu kakek Malik, yaitu sama sekali tidak mengurangi, sama sekali tidak melebihi, kan begitu. Maka ajaran syahadat ini memang berdasarkan daripada Al-Quran, kan begitu. Nah di situ ibaratnya ketika kita tidak berada di zaman Nabi, bahwasanya di situ Nabi Muhammad SAW menyeru kepada kita bahwasanya disuruh mengikut daripada pewarisnya. Tetapi di situ kita berpendapat lain, bahwasanya sudah Islam dari lahir, kan begitu katanya. Maka di situ sudah dikatakan ingkar, yaitu ingkar daripada Nabi, ingkar daripada Al-Quran yang sudah ditetapkan, yaitu daripada surat Al-A'raf ayat 9. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang itu merugi disebabkan oleh apa? Timbangannya ringan itu disebabkan oleh ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Maka memang berat. Bahkan dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 200 ayat 143. Di situ diterangkan bahwasannya Allah itu tidak menetapkan yaitu apa yang dahulu kamu kiblatkan. Tetapi di situ ingin mengetahui bahwasanya siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan berbalik ke belakang. Maka di situ dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika di zaman sekarang, zaman yang tidak bertemu dengan Rasulullah, maka di situ dikatakan ikutilah para pewarisku, kan begitu. Maka memang berat, karena di situ terusan ayat itu mengatakan bahwasanya sesungguhnya pemindahan kiblat ini teramat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah bagi kita semua yang sudah berpegang teguh kepada tali wasilah itu tadi. Maka di situ kita harus memahami daripada ilmu syahadat itu tadi. Karena nanti yang membawa kita, yang mengesahkan kita bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika zaman sekarang adalah pewarisnya. Maka ketika meninggal nanti kita tidak bersyahadat, ibaratnya belum bersyahadat, maka kita akan mencari siapa di akhirat nanti, kan begitu. Maka di situ kita harus memahami bahwasannya kita harus mengikuti daripada ajaran Rasulullah yang sudah dikatakan bahwasanya kita disuruh mengikut daripada pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Maka di situ ketika kita bersyahadat, kita ya wajib sholat, wajib puasa, zakat, kan begitu. Maka dikatakan oleh beberapa orang di luaran sana bahwasannya ilmu makrifat itu adalah ilmu yang tertinggi. Padahal sudah dikatakan yaitu awaluddin ma'rifatullah, kan begitu. Awal beragama itu yaitu mengenal Allah. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan suatu amalan ketika kita tidak mengenal daripada Allah, kan begitu. Maka ketika kita tidak mengenal daripada Allah, kata Nabi ya disuruh ngikut, kan begitu.
bahwa ada di suatu hadis itu, yaitu hadis Abu Dawud, diterangkan bahwasanya sertakanlah dirimu kepada Allah, tapi jika belum dapat beserta dengan Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang-orang yang beserta dengan Allah, maka ia akan mengenalkan, yaitu mengenalkan kepada Allah. Maka memang syahadat itu penting untuk kita pahami, karena di situ diterangkan bahwasanya orang-orang yang beriman, masuklah kamu secara ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan di situ diterangkan lagi di terusannya, yaitu janganlah kau ikuti langkah-langkah setan, kan begitu. Maka ilmu daripada ilmu Rasulullah SAW, yaitu ilmu syahadat, kan begitu. Banyak orang tertipu, yaitu dikatakan tadi, yaitu mengikuti daripada langkah-langkah setan. Karena setan sudah berjanji, yaitu akan kugoda anak cucu Adam dengan kebaikan. Maka di situ oleh kakek guru kita disuruh mengenali daripada makrifat, yaitu makrifat setan, agar kita nantinya berjalan ke depannya tidak terjerumus ke dalam godaan-godaan setan, yang begitu. Dan juga ketika kita ingin kembali kepada Allah, maka kita memakai daripada sifat Allah sekurang-kurangnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ya mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat nantinya, terutama untuk diri saya pribadi dan lebih-lebih untuk kita semua. Amin. Dan apabila nantinya ada salah dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya, dan dengan segala hormat nanti akan dibenarkan oleh Tuhan Guru kita. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, dan marilah kita bersama-sama mengamalkan dan meyakininya. Dan untuk menambahkan kalam dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik dan meluruskannya, kami mohonkan kepada Tuan Guru kita Muhammad Sugiman Al-Malik, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bi barakatillah la sahabatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabin wa ruhaniya wali Allah, kakek guru Tuan Sayyidina Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Astaria Said, wa sahabin ruhaniya Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi rusibi kutubi adul amijama suwari wali Allah kudusullah. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan nikmat Allah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu sunnah wal jamaah kita, Tarekat Satoria Said, yang dipimpin oleh wali kita, kakek guru Tuan Sayyidina Muhammad Zainal Arifin Al-Malik. Pada malam hari ini sedikit kita akan membahas daripada apa yang disampaikan pada Bapak Khalifah Muhammad Sopi, Bapak Khalifah Muhammad Sopi tadi. Benar adanya bahwa Islam diawali dengan pintu gerbangnya dengan syahadat, dan mungkin banyak
pada umumnya orang di luar sana bertanya-tanya, karena Islam itu diawali dengan pintu gerbang Islam syahadat sudah hampir punah, sehingga banyak manusia di luar sana sudah hampir tidak percaya dengan hal ini. Tapi perlulah diketahui bahwasanya di dalam diri kita ini ada 3 unsur, yaitu ada jasmani, ada raga kita, ada sukma kita, ada nyawa kita. Raga kita sudah kita lakukan dengan tata cara Islam, hendaklah juga sukma kita, jiwa kita, hendaklah kita perlakukan dengan beragama. Kalau kita tahu bahwa jasmani raga kita ini mempunyai bapak, punya orang tua, bapak, ibu. Kemudian jiwa kita ini diwajibkan untuk mencari wali dalam untuk membimbing atau mengarahkan jiwa kita ini, maka kita mencari bapak jiwa kita. Itulah bapak jiwa kita yang senantiasa nanti akan membimbing dan mengarahkan kita. Maka saya pernah mendengar hadis Rasulullah yang disampaikan oleh kakek guru kita kepada kita semua, ana abu arwahi wa adamu abu basari. Ketika itu apa yang pernah disampaikan kakek kepada kita, ketika itu Rasulullah mengatakan bahwa aku adalah bapak sekalian ruh dan Adam adalah bapak sekalian alam. Disitulah kalau kita tahu bapak ruh kita adalah, kalau dulu Nabi Muhammad, sekarang Nabi Muhammad udah nggak ada, maka kita harus mengikuti apa yang dituahkan beliau, apa yang dihadiskan beliau kepada kita. Seketika sepeninggalku nanti maka akan ada penerusku, yaitu para sahabat, tabiin, para fuqara ataupun guru di masa akhir zaman. Bahkan ada lagi hadis menerangkan bahwa al ulama'u warisatun anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewarisku. Itulah gunanya kita untuk mencari bapak ruh. Maka disitulah kesempurnaan agama kita kirakan dengan kalimat syahadat di hadapan bapak ruh kita, bapak jiwa kita. Disitulah nanti akan dibimbing jiwa kita. Dan ingat, kalau bapak raga kita ada, orang tua raga kita ada, bapak, ibu. Kalau jiwa hanya mempunyai bapak ruh dan nyawa, tidak berbapak ataupun tidak beribu. Jadi ini perlu kita cari untuk menyempurnakan agama kita. Tadi disampaikan oleh Bapak Alifah Muhammad Sopi, saya kurang fasih ataupun kurang pandai bahasa Arabnya, mungkin saya artikan dengan bahasa Indonesia. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi keseluruhan ini mengartikan tingkatan pertama itu adalah bahwa jasad kita, raga kita telah kita agamakan, maka jiwa kita, sukma kita juga kita agamakan. Jadi kalau dua-dua ini beragama dan tidak jauh daripada walinya Allah, bapak ruh kita yang senantiasa membimbing kita, saat ini bapak ruh kita adalah kakek guru kita lah yang senantiasa mengarah dan membimbingkan kita. Ini insya Allah dunia dan akhirat kita selamat. Insya Allah dunia dan akhirat kita selamat. Jadi raga, sukma, nyawa tahu tempatnya, sehingga enggak, kalau dalam bahasa Jawanya itu tidak jadi sukmo ngelemboro. Ketika kita
nyawa kita terlepas dari badan, sukma udah tahu tempatnya di mana. Di situ. Ini mungkin saya sendiri pun mudah-mudahan ini pahamlah tentang hal ini, karena kayaknya sepele, tapi kalau kita tahu mengikuti bapak jiwa kita, bapak sukma kita, maka keselamatan akan menjemput kita. Dulu bapak jiwa kita sebelum ada pewaris-pewaris zaman Rasulullah, mungkin Rasulullah, tapi kan kita udah nggak jumpa. Jangankan Rasulullah, cucunya Rasulullah aja kita nggak jumpa. Maka mau nggak mau kita ngikuti pewaris beliau. Jadi pewaris beliau di antara kalangan kita ini adalah kakek guru kita yang senantiasa membimbing kita. Ini senantiasa kita ikuti. Maka disinilah nanti kita akan dijemput dengan keselamatan. Mungkin hanya sedemikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya tutup sajalah. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Pak Sabut, materi. Doa apa? Aku doa ya.